Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Salam Swastiastu, warahmatullahi Salam, Namo wabarakatuh. Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo Sobat Diklat, jumpa lagi dengan saya Muhammad Zaidatul Khairi dalam bincang santai di kesempatan kali ini. Saya tidak sendiri, perkenalkan beliau adalah Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Dr. Haji Muhammad Toha. Selamat siang. Selamat Pak. siang. Iya. Mas Icun. Iya. Saya Sobat senang Diklat, memanggil panggilan kasih sayang saja. begitu. Mas Icun gitu. Kan panggilan kasih sayang gitu. Gitu. Iya Pak Haji. Sehat, Mas? Alhamdulillah Iya, sehat-sehat selalu. syukurnya. Apalagi di bulan puasa Pak Haji. Iya, Momen bulan puasa ini. Betul, bulan berkah. Bulan berkah. Iya, tapi ritme kerja nggak boleh turun. Oh, gitu. Iya, meskipun perut lapar, tapi kinerja harus tetap produktif. Oh, gitu. Kan gitu. Iya. Iya, luar biasa. Pak Haji, ini sedikit kita kesan nih. Pak Haji di sini dari tahun. Saya sekarang ini sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Ya menuju 2 lah. Menuju 2. Nah, Iya. ini kesan Bapak ini menjalani bulan puasa di Bali ini nih. Bagi saya nggak ada bedanya. Bahkan lebih syahdu di sini. Kenapa? Karena saya harus mengurus diri saya dengan sepenuh hati. Kenapa kok sepenuh hati? Karena kedinasan saya jauh dari keluarga. Sekurang-kurangnya kalau di rumah kan saya jadi manja. Mungkin saya di Bali ini saya dimandirikan oleh Tuhan gitu. Biasanya kalau di rumah sudah bangun dibangunin, masakan sudah ada di depan kita dan semua hangat gitu. Sekarang saya karena dinas sehingga harus sendiri jauh dari keluarga dan minimal saya harus punya alarm diri untuk membangunkan diri saya sendiri. Kemudian makannya juga harus menyiapkan sendiri karena sekali lagi tanda petik kedinasan itu. Tapi apapun yang terjadi saya betul-betul nikmat dan enjoy. Di sini sangat syahdu karena tidak terlalu banyak gangguan-gangguan dalam artian kesibukan yang lain kan gitu. Ya. Ditambah lagi kantor kita itu kantor yang berada di ranah-ranah yang betul-betul sunyi. Nah, sunyi dan itu logis kalau kediklatan di tempat yang sunyi itu logis. Kalau kediklatan di ranah-ranah yang sangat ramai itu kan kemungkinan terganggu lebih tinggi, Mas. Iya. Gitu. Nggih. Itu perasaan saya ketika saya di Bali. Iya. Oke. Selama bulan puasa ini Pak Haji nih terkait kedinasan nih tadi ya. Ada nggak perbedaan yang signifikan terkait pelaksanaan program kerja di Balai Diklat Keagamaan Denpasar mengingat kegiatan Balai Diklat ini kan yang begitu padat Pak Haji? Ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat saya. Jadi kru armada Balai Diklat itu orang yang tangguh, orang yang terlatih. Kendati pun puasa, tapi ritme kerja, produktivitas itu nggak ada yang terganggu sama sekali. Semua berjalan luar biasa. Dan itulah sebenarnya ibadah yang sejati itu kan begitu. Jangan kemudian karena bulan puasa, karena Ramadan, kemudian hasil kinerja kita itu menurun. Itu kan tidak baik kan begitu. Itu namanya kan puasa kanak-kanak itu. Jadi kalau perutnya lapar kemudian tidak bisa bekerja dengan baik kan begitu kan, karena kita itu sudah termanjakan sekian bulan kan, apa yang tidak boleh kita nikmati semua boleh kita nikmati kan gitu kan. Lah sekarang ini kita harus orang Jawa bilang nyudo dahar, bukan menghilangkan. Nyudo, geser waktu. Beda kan, kalau tidak boleh sama sekali kan tidak makan, itu kan geser waktu. Yang tadinya sarapannya jam 7 sebelum ngantor, kemudian ditarik ke atas sarapannya jam 4 kan gitu kan. Anggap saja kalau sahur itu sarapan penggantinya kan. Terus tadinya makannya duhur ditahan lagi kan gitu kan. Kemudian makannya maghrib kan gitu kan. Nah, kalau artinya kalau itu sudah ada asupan gizi yang masuk kepada diri kita, saya yakin kan ritme kerja nggak akan terpengaruh kan begitu. Nggih. Apakah ada strategi khusus nih dari Pak Haji selaku pimpinan agar pelaksanaan program kerja itu tetap optimal kendati dilaksanakan di bulan puasa ini kan tantangan betul Pak Haji. Iya, jadi gini Mas, konkret kalau menurut saya pekerjaan yang itu menyita power secara fisik, tenaga artinya, itu kalau bisa di manage dengan baik. Misalkan kalau itu harus kena matahari yang luar biasa, tapi kalau pas puasanya orang dewasa itu kan
kena matahari atau tidak, kalau puasa ya puasa. Tapi karena pertanyaannya Mas Icun tadi itu kan mengarah bagaimana strateginya. Strategi ya. Ya kalau pekerjaan itu yang membutuhkan power luar biasa, banyak keringat yang keluar dan banyak terkena sinar matahari sehingga dia membangkitkan rasa haus dan dahaga, maka itu dikerjakan ketika belum terlalu panas. Misalkan bagi yang harus menyirami pohon, nanti pohonnya enak disirami, orangnya kan haus. Apalagi melihat air begitu segernya kan jadi ngiler nanti melihat air itu. Sehingga kalau waktunya menyiram itu ya dikenakan waktu yang pagi. Atau kalau melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga banyak dan menyerap keringat, itu dilakukan pada waktu sore. Kan itu menjelang apa namanya, mau buka. Sehingga ketika haus pada saatnya tidak kuat, itu kan sudah menjelang buka gitu. Sehingga itu pekerjaan yang berat-berat. Tapi kalau umumnya pekerjaan perkantoran kan tidak terlalu berekses dengan itu. Orang ngetik itu juga tidak sehaus ketika orang mencangkul di kebun, kan begitu kan. Nah, kalau perjalanan juga begitu, harus dihemat, kan begitu. Sehingga artinya tidak ada dasar, tidak ada dalih kemudian orang ketika berpuasa itu kemudian hasil pekerjaan kita menurun, kan begitu. Misalkan yang urusan bersih-bersih mobil, yang tadinya itu badannya kuat bersih mobil di lapangan terbuka banyak matahari, ya di yang ada atapnya dikit lah, biar kita nanti tetap puasanya tetap berjalan, pekerjaan juga berjalan, begitu. Oh iya Pak Haji, ini nih harapan Pak Haji nih untuk ke depan terkait program kerja maupun kinerja pegawai ini seperti apa? Ya, jadi saya merindukan pegawai itu yang pertama dia tahu dirinya sebagai apa. Itu yang paling penting. Banyak orang itu tidak tahu pekerjaannya karena dia dasarnya tidak tahu dirinya sebagai apa. Itu yang paling penting. Kalau dirinya sudah tahu saya itu abdinya negara, kemudian yang saya lakukan itu apa, sementara masyarakat itu terus memantau apa yang kita lakukan. Sehingga kalau hal ini diketahui, maka tidak ada kemudian orang kok hari ini saya kok nggak ada pekerjaan. Itu berarti dia tidak bisa mencari pekerjaan yang itu sejatinya nggak usah dicari, melekat pada dirinya, kan gitu. Maka kemudian jangan salahkan ketika masyarakat itu kemudian menyalahkan pegawai negeri itu nggak produktif, menghabiskan anggaran negara, sudah dibayar bulanan, hasilnya nggak maksimal. Itu kita nggak usah marah, nggak usah jengkel, kita balas, kita bayar dengan pekerjaan kita. Sehingga sadar saya itu sebagai abdinya negara, entah itu ada NIP-nya atau tidak, sepanjang orang itu berada di atap sebuah institusi negara, maka dia itu sebagai pengabdi, kan begitu. Lah pengabdi itu kan kuncinya kan gini Mas Icun, disaksikan juga bekerja, tidak disaksikan juga bekerja, kan begitu kan? Dibayar gede juga bekerja, dibayar sedang juga bekerja, kan gitu kan? Itu kan konsep abdi. Tapi tetap negara itu mesti memikirkan yang diberikan kepada seorang abdi itu sesuai atau tidak, memikirkan. Tapi kunci di kita itu kita jangan banyak menuntut dulu, tapi berikan, inilah produk saya, inilah kinerja saya. Negara itu kan tidak menutup mata dengan itu. Nanti kemudian negara itu memikirkan bagaimana penambahan kesejahteraan macam-macam. Sehingga yang pertama kita tuh harus sadar, saya itu siapa, kan gitu. Yang kedua, kalau orang sadar saya itu siapa, harus melakukan apa, sadarlah bahwa kita itu diaudit bekerja itu. Diaudit itu artinya ada alat pantau yang ada di kita. Yang pertama kita itu harus mempertanggungjawabkan kepada negara. Kenapa harus bertanggung jawab pada negara? Karena yang kita terima itu adalah income yang kita dapat itu adalah dari pajak-pajak yang dibayar oleh petani, oleh pedagang kecil, oleh sopir, oleh tukang gali tanah, masang pondasi. Itu dikumpulkan menjadi sebuah kumpulan anggaran yang oleh negara itu kemudian dibelanjakan ini untuk membayar pegawai macam-macam. Lah kalau kita sudah menerima salary itu, kemudian tidak menjawab dengan pekerjaan, satu berarti kita tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan baik kepada rakyat. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan baik kepada rakyat, maka rakyat hilang kepercayaan kepada kita. Yang kedua, kita itu harus mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Hyang Ida Widiwasa, Gusti Kang Murbeng Dumadi. Maka justru pertanggungjawaban ini yang lebih berat lagi, Mas Icun.
Kalau kita itu pertanggungjawaban kepada masyarakat, kita bisa bohong lah, tipu-tipu, gitu kan bisa. Tapi kalau Gusti Kang Murbeng Dumadi, itu yang mengawasi kita, itu nanti apa yang kita terima, itu diambil dengan cara Tuhan mengambil dengan caranya sendiri. Karena kita orang Jawa bilang nyolong balung. Iya, iya. Kan gitu kan? Iya, iya. Sama-sama berseragam, sama-sama datang, tapi hasilnya nggak maksimal. Jangan kemudian Anda itu terus merasa bangga. Teman-teman nggak tahu. Teman-teman nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Sang Hyang Idawi Dewasa tahu. Gusti Kang Murbeng Dumadi tahu. Sehingga nanti apa yang kita terima itu orang Jawa bilang kemudian nggak ada berkahnya gitu loh. Jadi duitnya sama, si A dapat honor berapa, si B dapat honor berapa. Tapi nanti awet tidaknya yang kita terima itu beda. Karena kita sering nyolong balung tadi. Artinya nyolong balung itu apa ya, membodohi temannya yang sama-sama mendapatkan haknya, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Kan gitu. Sehingga mungkin saja Tuhan mengambilnya itu caranya misalkan anaknya nakal, kena narkoba, ada sajalah balak bencana, kecelakaan. Itu kan cara Tuhan bagaimana ketika yang akan kita terima itu harus halal, maka Tuhan itu menghalalkannya dengan itu. Nah, itu beratnya kan di situ. Nah, maka yang kedua itu kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan itu dipantau, diaudit, diawasi. Belum lagi karena ini lembaga negara, kita itu akan berhadapan dengan auditor kita sendiri secara institusi. Bagaimana pekerjaan kita maksimal atau tidak, anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul tepat guna, tepat sasaran atau tidak, kan gitu. Ini penting. Kalau zaman dulu kan gini Mas Icun, ketika anggaran itu diberikan dan habis, kepala kantor dan stafnya itu tergolong jempol kan gitu. Dulu, sekarang tidak. Uang sudah kita habiskan, tapi kok nggak tepat sasaran, itu jadi temuan. Jadi masalah, kan gitu Mas Icun? Iya benar. Nah, kemudian uang sudah kita belanjakan, entah itu belanja modal macam-macam. Ketika yang kita dapat barang itu dengan harga space dengan harga itu kok timpang, jadi temuan lagi. Kalau dulu itu kan pokoknya habis itu pinter kan begitu. Maka dulu ada pemeo bahwa seorang pegawai negeri atau pejabat itu ya pokoknya bisa menghabiskan anggaran itu pinter, sudah gitu aja. Nggak tahu caranya apa, nggak tahu. Pokoknya anggaran habis pinter. Maka bodoh-bodohnya kepala kantor ketika dia tidak bisa menghabiskan anggaran itu bodoh banget. Tapi dulu. Nah sekarang itu anggarannya di depan kita. Kita susah menghabiskan Mas Icun. Karena ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban, audit kinerja. Kemudian yang kita beli itu speknya dengan harganya cocok atau tidak. Kalau itu salah, ini jadi masalah. Maka entah itu bupati, entah pejabat apapun. Kalau dulu dari pemimpin itu Mas, berjuang dulu. Gitu kan? Berjuang akhirnya masuk penjara. Setelah masuk penjara, karena orang hebat, ketika negeri ini merdeka, jadilah pahlawan. Jadi penjara dulu, kemudian jadi pahlawan. Kalau sekarang itu jadi pejabat dulu, kemudian akhirnya masuk penjara, kan gitu. Jadi ini yang harus dipikir, gitu loh. Harus dipikir. Kalau dulu kan gagah. Iya benar aja. Habis di penjara rengkas dengklok, suka miskin, kemudian dibuang ke Inde gitu. Akhirnya jadi pejabat tinggi terhormat. Sekarang itu terhormat dulu. Terhormat dulu. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Pada akhirnya masuk penjara, kan gitu kan. Jadi kita harus super hati-hati lah bekerja sekarang itu, begitu. Kebalikannya itu Pak Icun, gitu. Terima kasih banyak Pak Haji, Sobat Diklat, begitulah. Kita bincang kita di siang hari ini. Mudah-mudahan nih ada kesempatan lain kita ketemu dengan Pak Haji Toha dan juga teman-teman lain juga. Kru kita sehat. Semua, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.